Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Resti Pratiwi. Di sini akan melakukan bimbingan lanjutan terhadap seminar tugas akhir. Langsung saja di sini yaitu dari beberapa metode terpilih sebelumnya, di sini sesuai saran dan arahan dari Bapak, maka metode terpilih di sini adalah bisnis model kanvas. Seperti yang kita ketahui, di sini menggunakan bisnis model kanvas karena UMKM atau bisnis mikro kecil menengah ini sudah bisa diketahui kelemahannya ataupun permasalahannya tanpa menggunakan beberapa strategi tambahan. Karena di mana bisnis model kanvas ini seperti yang kita ketahui terdapat beberapa variabel atau 9 blok yang telah merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan inti, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan dan memahami permasalahan yang ada pada kasus di UMKM. Lalu di sini adalah beberapa rumusan atau poin-poin yang telah dilakukan pada saat melakukan bimbingan sebelumnya, di mana pada bimbingan sebelumnya itu akan berfokus pada value proposition untuk bisnis model kanvas ini. Kemudian sebelum melakukan value proposition tentunya perlu mengetahui studi literatur terlebih dahulu, di mana pada studi literatur nanti ini akan mempermudah dalam membaca maupun merumuskan hingga meneliti dan mencari referensi untuk metode penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu setelah mencari studi literatur, maka kita akan berfokus kepada branding dan packaging, di mana di sini adalah branding atau pengemasan terhadap bisnis UMKM, di mana titik permasalahannya nanti ini kita akan menggunakan metode business model canvas untuk mengetahui permasalahan mengenai branding dan packaging untuk melakukan usulan perbaikan. Lalu setelah melakukan usulan perbaikan pada branding dan packaging, maka akan dilakukan studi kasus pendahuluan pada bab 1, bab 2, hingga bab 3. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari value proposition pada bisnis model canvas yang akan digunakan. Di sini adalah bisnis model canvas. Di sini adalah salah satu visualisasi kreatif yang digunakan untuk memahami seperti apa bisnis model canvas tersebut, di mana kita ketahui bisnis model canvas ini merupakan suatu alat bantu dalam melakukan metode untuk mendapatkan permasalahan pada suatu bisnis. Di sini terdapat beberapa karakteristik atau 9 blok yang kita ketahui, yaitu key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, customer structure, dan juga revenue stream, di mana ke-9 blok ini akan saling berkesinambungan. Walaupun saling berkesinambungan, kita akan menitik beratkan kepada value proposition terhadap metode penelitian yang akan dilakukan. Seperti sebelumnya, perlu diingatkan lagi bahwa di sini adalah untuk melakukan metode penelitian dilakukan di UMKM Tempe Tahu Sumber Urip. Seperti sebelumnya juga, di mana UMKM Tempe Tahu Sumber Urip ini ialah sebuah bisnis yang berbasis bisnis makanan, di mana mereka membutuhkan bahan baku dengan jumlah yang cukup besar, sehingga menggunakannya pun dalam beberapa periode tertentu, dan mengalami pasang surut akibat hal tersebut, sehingga grafik penjualannya melalui hal tersebut mendapatkan grafik maju dan turun atau naik dan turun pada bisnisnya. Oleh karena itu, kita akan berfokus pada analisis strategi pengembangan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai jual produk serta memperoleh keuntungan pada bisnis tersebut. Lalu, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, perlu kita ketahui ruang lingkup UMKM Sumber Urip. Di sini, setelah melakukan beberapa observasi, saya hanya mendapatkan dokumentasi terbatas. Oleh karena itu, saya mendapatkan beberapa referensi dari beberapa jurnal. Namun, di sini sebagian besar adalah dokumentasi asli dari beberapa foto di tempat UMKM tersebut, di mana seperti gambarnya, proses pembuatan tempe tahu ini tentunya tidaklah mudah, di mana ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang tinggi, sehingga produk yang dihasilkan pun cukup berkualitas dibandingkan beberapa jenis produk yang serupa. Sehingga data UMKM yang didapatkan biasanya membutuhkan sekitar 100 hingga 200 kg kedelai untuk diolah dan diproses menjadi tempe tahu setiap harinya. Maka dari itu penjualan tempe tahu ini juga ditujukan kepada kalangan masyarakat lokal dan pada umumnya dipasarkan melalui pedagang perantara, warung, hingga beberapa toko-toko kecil, serta pasar tradisional.
Di sini adalah permasalahan UMKM seperti pembahasan sebelumnya. Perlu diingatkan lagi bahwa terdapat beberapa permasalahan pada UMKM tersebut, diantaranya yaitu pesaing. Seperti yang kita ketahui seiring perkembangannya zaman dan waktu, tentunya adanya atau maraknya usaha UMKM dengan jenis bisnis yang sama, sehingga mendapatkan nilai kompetitor yang cukup tinggi. Kemudian yang kita ketahui juga adanya pandemi, di mana saat ini adanya pembatasan kegiatan, kesehatan terhadap sistem atau karyawan, dan juga terbatasnya bahan baku. Sehingga akibat dari permasalahan tersebut, maka penjualan di sini akan mengalami grafik penjualan naik dan turun atau tidak stabil, sehingga akibatnya tersebut adanya pesaing dan juga adanya persaingan kualitas produk. Oleh karena itu, membutuhkan strategi pengembangan, dalam hal ini kita melakukan peningkatan melalui analisa pemasaran terkait permasalahan sebagai uji kelayakan UMKM tersebut. Selanjutnya di sini yang titik berat atau yang akan digunakan pada metode penelitian pada bisnis model canvas yaitu value proposition. Sebelum melakukan metode lanjutan perlu diketahui terlebih dahulu poin-poin apa saja yang terdapat pada value proposition. Di antaranya yaitu untuk mengetahui permasalahan kita merujuk kepada jenis atau varian produk terbaru. Dalam arti kata di sini kita menganalisis dalam ruang lingkup saat ini jenis atau produk terbaru apa yang upgrade saat ini sehingga kita dapat kembangkan untuk bisnis kita atau bisnis UMKM tempe tahu sumber urip. Lalu yang kedua di sini adalah tentunya desain menawarkan nilai artistik atau seni yang diberikan dari sekedar fungsionalnya. Maksudnya di sini adalah kita meneliti permasalahan dari segi fungsional ataupun seni dari produk kita, apakah sudah terlihat menarik untuk konsumen atau sebaliknya. Lalu selanjutnya ya di sini adalah yang kita perlu perlihatkan nanti itu kenyamanan atau kegunaan, di mana maksudnya di sini yaitu produk yang aman akan cenderung bermanfaat dalam nilai fungsionalnya. Selanjutnya, sesuai saran dan arahan dari Bapak, memang benar pada value proposition itu termasuk kepada branding dan packaging, yang nantinya di sini kita melihat yaitu memberikan nilai yang berbeda terhadap prioritas upgrade usaha. Jadi, kita melihat permasalahan dari branding dan packaging dari bisnis UMKM tersebut, apakah sudah mencukupi atau perlu adanya usulan perbaikan. Lalu kemudian di sini adalah harga atau menawarkan harga yang bersaing yang sesuai. Jadi kita bisa bersaing dalam segi harga maupun kualitas dengan jumlah yang sama. Ada pula di sini untuk mempermudah produk yang nyaman dan aman. Selanjutnya yaitu studi literatur pada bisnis model kanvas. Seperti yang kita ketahui untuk melakukan metode penelitian tentunya untuk mempermudah kita perlu mencari beberapa studi literatur atau studi kasus, di mana seperti pendapat pada ahli, yaitu metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian berdasarkan penelitian dari Z pada tahun 2008. Oleh karena itu, tujuan dari studi literatur itu sendiri yaitu mempermudah dalam menemukan sebuah masalah guna untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, di sini adalah beberapa studi kasus atau studi literatur penelitian yang telah saya cari. Di sini saya meringkasnya untuk lebih mudah atau untuk lebih memahami atau mempersingkat pada presentasi kali ini, di mana di sini setelah mencari beberapa studi literatur dengan topik pembahasan yang sama, di sini ada beberapa studi literatur yang saya telah baca atau telah saya jadikan beberapa rencananya untuk dijadikan beberapa referensi. Di antaranya itu ada skripsi dari Niko Alamsyah pada tahun 2017, ada Ilham Pertama Zulfi pada tahun 2021 berbentuk skripsi, dan ada Muhammad Liwai Rubai yang berbentuk jurnal PDF, ada juga Dia Ayu Perwitasari pada tahun 2021, di mana pada Niko Alamsyah pada tahun 2017 ini dia melakukan penelitian berupa perancangan pengembangan usaha melalui distributor kanvas. Saya mengambil referensi dari Niko Alamsyah ini atau tertarik mengambil referensi dari Niko Alamsyah karena saya melihat cara dia menyusun menggunakan distributor kanvas ini cukup teratur sehingga mudah dipahami dalam melakukan penelitian. Dan juga hasilnya pun cukup
konkret sehingga mudah dipahami dalam melakukan atau mengolah datanya. Kemudian ada Ilham Pratama Zulfi pada tahun 2021, di mana dia melakukan analisa bisnis model kanvas pada industri makanan keripik nanas di desa Kualu Nanas, di mana topik pembahasannya di sini walaupun sama-sama mengarah ke makanan dan juga metode yang digunakan itu sama, sehingga saya melihat referensinya itu dari segi cara dia mengolah data dan yang cukup terstruktur. Oleh karena itu, saya juga melihat Muhammad Liwa Irobai. Di sini dia berbentuk jurnal PDF, di mana pada penelitiannya tersebut dia merupakan strategi labeling, packaging, dan marketing produk industri rumahan Kecamatan Sela Parang, NTT. Di mana di sini saya juga mengambil referensi dari Muhammad Iliwa Irobai ini karena topik yang digunakan cukup akurat dan mengarah ke arah yang topik pembahasan yang sama, di mana dia juga labeling, packaging, dan marketing, di mana pada penelitian saya nanti ini juga akan mengarah ke arah branding dan packaging. Kemudian ada dia Ayu Perwitasari, yaitu skripsi pada tahun 2021. Dia melakukan penelitian yang mengarah kepada branding produk kemasan sebagai upaya pengembangan daya tarik pemasaran pada UMKM rengginang di Kota Probolinggo, di mana pada dia Ayu Perwitasari ini sama-sama mengarah kepada penelitian branding. Jadi saya tertarik untuk mengambil studi literatur di sini. Kemudian ada beberapa studi literatur tambahan, di mana di sini saya juga mencari dan membaca beberapa sumber yang ada, yaitu ada Riza Kurniasari dan Dwi Kartikasari pada tahun 2018, di mana dia menggunakan penerapan model bisnis kanvas terhadap bisnis di PT International Golden Shopping. Di sini dia bukan bisnis UMKM, tapi saya melihat referensi dia dari mengambil dan mengolah data, dia caranya cukup terstruktur juga, sehingga saya terkadang melihatnya menjadi acuan untuk melakukan urutan-urutan untuk mengambil pengolahan data menggunakan bisnis model kanvas. Lalu, di sini ada Rifki Diman Hudia dan Deden Syarif pada tahun 2018, di mana dia juga menggunakan bisnis model kanvas untuk melakukan pengembangan usaha. Dan seperti topik penelitian saya, sama-sama mengarah kepada pengembangan strategi pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu adalah Ahmad Fahmi Nur Rahman pada tahun 2019, dia melakukan penerapan bisnis model kanvas pada jasa wedding organizer. Di sini saya melihat beberapa referensinya, dia cara mengolah datanya pun juga cukup terstruktur, jadi saya terkadang melihat dan sudah membaca beberapa cara dia mengolah data dan memang cukup akurat dalam menggunakan bisnis model kanvas dan mudah dipahami. Setelah melakukan studi literatur, di sini saya cukup tertarik karena pada saat membaca bisnis model kanvas ini, dia penelitiannya cukup mudah. Walaupun cukup mudah untuk menggunakan metode ini, tetapi penelitiannya pun juga tidak setengah-setengah, di mana dalam arti kata bahwa pada saat menggunakan bisnis model kanvas nanti, itu akan benar-benar dicari permasalahannya, kemudian akan dimasukkan ke dalam 9 blok nantinya. Nah, kemudian sesuai saran dan arahan dari Bapak di sini, kita akan berfokus kepada branding dan packaging yang rencananya akan menggunakan di metode bisnis model kanvas. Di sini adalah definisi branding dan packaging. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa arti branding dan packaging, di mana menurut Erwin dan Tumewu dalam bukunya, yaitu branding merupakan suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku, maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Jadi dalam kata atau artian di sini, branding ini merupakan satu hal yang penting yang kaitannya akan menjadi citra dari suatu produk atau jenis bisnis yang akan dibangun atau akan digunakan untuk produk kita nantinya. Jika brandingnya menarik, maka konsumen akan tertarik untuk melihat produk kita. Lalu tanpa adanya branding di sini, perlu adanya dukungan dari packaging, di mana menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, packaging merupakan proses kemasan yang melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan sendiri ini untuk melindungi produk agar tetap terjaga kualitasnya. Jadi packaging ini juga perlu atau cukup perlu, bahkan sangat diperlukan untuk melindungi produk kita dari gangguan-gangguan ataupun cedera terhadap produk.
Lalu, adapun manfaat branding dan packaging yang perlu diketahui, di mana setelah membaca studi literatur dari beberapa penelitian, saya tertarik untuk mengambil branding dan packaging ini sebagai strategi pengembangan dan pemasaran. Karena jujur saja, untuk berfokus kepada branding dan packaging ini, penelitiannya masih sangat jarang, sehingga saya tertarik untuk mengambil agar kedepannya nanti dapat menjadi referensi penelitian kepada kalangan luas. Oleh karena itu, saya benar-benar tertarik untuk mengambil branding dan packaging ini yang akan digunakan dengan menggunakan metode pendukung, yaitu bisnis model canvas. Lalu di sini manfaat branding dan packaging yaitu menarik konsumer potensial tertarik untuk membeli produk dan juga dapat menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan kita dengan produk milik kompetitor. Di mana yang kedua yaitu manfaat branding dan packaging juga memberikan daya tarik bagi konsumen dan memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Dan yang ketiga yaitu melindungi produk dari kerusakan selama proses distributor dan berada di ruang penyimpanan ataupun distribusi dan sebagainya. Jadi manfaat branding dan packaging ini cukup akurat dan saling sinkron dan saling berkaitan antara keduanya sehingga harus sama-sama saling tersistematis atau bisa juga terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, di sini sesuai saran dan arahan dari Bapak juga, saya mengambil beberapa melakukan beberapa observasi kembali dari bisnis UMKM tersebut, di mana untuk packaging tempe yang digunakan pada bisnis UMKM ini bisa dilihat masih cukup tradisional, di mana di sini adalah untuk referensi gambar atau sumber gambarnya ini, saya melakukan searching karena saya tidak sempat melakukan dokumentasi, tapi pada gambar ini memang persis sama, dia menggunakan penutup atau menggunakan packaging daun untuk menutupi tempe dengan alasan katanya untuk menghemat biaya dan juga mereka belum terpikir untuk melakukan perbaikan ataupun usul untuk melakukan semacam upgrade kepada packagingnya. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan usulan perbaikan untuk packaging tempe, di mana pada packaging tempe terdahulu ini kita bisa lihat dari gambarnya saja, ini tempenya cukup tradisional seperti itu, dan juga pastinya untuk tempe yang kita lihat ini pasti jika terlalu lama akan mengakibatkan banyaknya mikroorganisme yang negatif sehingga dapat mempengaruhi kualitas produk tempe. Oleh karena itu, di sini pun juga ada dokumentasi packaging tahu terdahulu, di mana pada bisnis UMKM sumber urip ini, mereka masih menggunakan plastik, bahkan bukan semacam plastik untuk makanan seperti biasanya, mereka hanya menggunakan plastik kantungan atau kantong plastik untuk proses menjual tahunya yang diisi dengan air. Kemudian di sini adalah rencana usulan perbaikan packaging tempe masa kini atau tempe yang akan mendatang, di mana mungkin bisa kita lihat untuk tempenya di sini produknya itu mungkin masih cukup sederhana dalam arti packagingnya, di mana seperti kompetitor-kompetitor lain mereka telah terdahulu melakukan perbaikan atau upgrade packaging, sedangkan tempe tahu sumber urip ini mereka belum melakukan upgrade packaging, sehingga saya tertarik untuk melakukan usulan perbaikan dengan memberikan usulan perbaikan packaging tempe seperti pada gambar, di mana nantinya pada packaging tempe di sumber urip ini plastiknya tentunya plastiknya bukan hanya sembarang plastik, dalam arti ini adalah salah satu plastik standar yang sering digunakan dan nantinya rencananya akan menggunakan logo pada packagingnya, menggunakan logo pada logo tampilan depan untuk produk sumber urip sehingga dapat menjadi pembeda antara produk sumber urip dengan produk kompetitor lainnya. Lalu di sini adalah beberapa rancangan atau usulan perbaikan pada packaging tahu masa kini, di mana di sini adalah mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu atau beberapa referensi
Di sini menggunakan usulan perbaikannya nanti akan menggunakan plastik, di mana nanti plastiknya ini berupa plastik klip. Plastik klip di sini ada beberapa jenis. Bisa terlihat pada gambar, ini adalah salah satu plastik yang mudah didapatkan dan bisa digunakan untuk produk liquid atau cair yang bisa diisi nanti tahunya dengan air sehingga lebih mudah dan juga lebih berkelas, menarik dan juga lebih aman dan tentunya pasti dapat bersaing. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, produk dari tahu itu hanya menggunakan kantong plastik yang kebetulan juga negatifnya itu gampang tumpah, sedangkan untuk usulan perbaikan nanti ini akan menggunakan plastik yang lebih modern dan juga lebih mudah didapatkan. Dan tentunya biayanya pun juga lebih relatif murah. Lalu perlu kita ketahui alasan ataupun mengapa perlu melakukan upgrade terhadap packaging maupun branding di sumber urip ini, di mana kekurangan kemasan lama yaitu pada bagian bahan baku, ketersediaan daun itu tidak stabil. Jadi perlu kita ketahui bahwa berdasarkan sumber yang saya dapatkan, terkadang memang pada perusahaan UMKM sumber urip ini, mereka mengatakan bahwa terkadang mereka kebutuhan daunnya itu tidak stabil karena jika permintaan tempe meningkat, terkadang untuk menutup atau produk tersebut itu daunnya tidak cukup sehingga terkadang itu produk tempenya tersebut bisa basi karena sebagian sudah ditutup oleh daun namun sebagian lagi tidak karena tidak adanya packaging. Selanjutnya yaitu menghambat ketersediaan, di mana maksud dari menghambat ketersediaan di sini yaitu kurangnya kebutuhan daun dan daun kemasan. Maksudnya di sini karena kurangnya tadi daun yaitu maka akan kurangnya kebutuhan dan kemasan. Lalu di sini dari segi kebersihan, tentunya kita ketahui dari seperti gambar tadi itu tempe di sini itu hanya menggunakan daun sehingga kemasannya pun dapat menjadi sarang bakteri karena pada saat dijual akan dipasarkan pada ruang lingkup terbuka sehingga gampang untuk terkena bakteri. Sehingga kebersihan kemasannya pun akan terdapat bakteri pada kemasan setelah beberapa hari. Adapun keunggulan kemasan baru yang nantinya akan dilakukan sebagai usulan perbaikan, di mana tentunya lebih terlihat menarik untuk dilakukan karena setelah melakukan upgrade tentunya kita dapat lebih percaya diri untuk menjual produk kita kepada kompetitor-kompetitor. Kemudian adalah kualitas terjamin, di mana karena telah menggunakan plastik yang aman, tentunya produknya tidak akan cepat rusak, tidak akan cepat busuk, dan tidak mudah untuk terserang bakteri di lingkungan luar. Selanjutnya yaitu akan lebih higienis, tentu saja akan lebih higienis dibandingkan dari hanya menggunakan plastik biasa dan juga daun. Kemudian kualitas aman dan terjaga karena dapat bertahan selama beberapa hari dibandingkan tidak menggunakan plastik yang upgrade. Adapun alat pendukung branding dan packaging, karena seperti yang kita ketahui, jika hanya mengusulkan perbaikan, tentu kita harus memberikan alternatif untuk melakukan upgrade dari branding dan packaging, di mana alat pendukung di sini perlu kita ketahui, penggunaan alat atau mesin pada suatu bisnis dapat menolong kegiatan atau pekerjaan manusia agar lebih efisien tentunya, sehingga dalam waktu penyelesaiannya pun dapat lebih mudah, serta mengurangi risiko tingkat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, manfaat dari alat pendukung ini tentunya dalam sistem modernisasi, adanya kemudahan, dan juga efisiensi waktu. Di sini adalah rancangan usulan alat pendukung yang akan digunakan berdasarkan beberapa studi literatur yang telah saya baca tadi, dari beberapa referensi yang telah disebutkan, mereka rata-rata menggunakan mesin continuous sealer, mesin vacuum scaler, dan mesin pengemas saset, di mana mesin ini pun di Indonesia cukup mudah ditemukan maupun dipesan kepada beberapa pihak-pihak produsen terkait, dan juga harga mesinnya pun relatif lebih murah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi masih mudah dan masih wajar digunakan kepada bisnis UMKM yang pada umumnya masih mikro kecil menengah. Pada gambar di sini bisa kita ketahui bahwa di sini adalah mesin continuous
sealer, di mana pada mesin continuous sealer merupakan mesin yang berfungsi untuk mengemas produk dan menggunakan plastik kemasan secara kontinu, di mana mesin ini cocok untuk tempe karena produk yang dikemas menggunakan kemasan standing pouch, saset, dan jenis-jenis kemasan plastik fleksibel lainnya. Ada pula di sini usulannya itu adalah mesin vacuum sealer, di mana hampir sama kepada mesin continuous sealer, hanya saja di sini perbedaannya yaitu perbedaan ukuran dan mungkin juga berat, di mana bisa kita lihat pada mesin vakum sealer berfungsi sebagai menghilangkan udara yang berada dalam kemasan plastik yang berisikan produk dan kemudian disegel. Sama dengan vakum sealer sebelumnya tadi itu sama seperti mesin continuous sealer tadi itu, dengan sama-sama tujuannya itu memberikan pengemanan pada kemasan ini agar produk dalam kemasan bisa bertahan lebih lama karena bakteri atau jamur akan sulit berkembang. Ada pula di sini yang terakhir yaitu salah satu jenis mesin pengemas khusus untuk produk dengan kemasan saset atau bisa juga digunakan pada tahu nanti, di mana mesin ini bisa digunakan untuk mengemas berbagai jenis produk seperti gula, kopi, yaitu liquid, teh berbentuk cairan, dan juga tahu yang berisikan air dan berbagai makanan ringan atau snack lainnya. Itulah hasil presentasi yang saya lakukan hari ini, di mana berdasarkan sesuai saran arahan dari Bapak, di sini kita akan berfokus untuk membahas tentang mengenai studi literaturnya, mengenai bisnis model kanvas yang akan digunakan, dan juga beberapa prototipe atau alat rancangan ataupun alat bantu yang akan digunakan kepada bisnis UMKM. Dan sekali lagi saya benar-benar tertarik mengambil branding dan packaging ini, karena setelah melakukan beberapa searching, branding dan packaging ini topiknya masih cukup jarang, sehingga saya berharap dengan saya mengangkat tema ini atau topik penelitian ini, nantinya ke depannya dapat dijadikan alternatif pendukung atau beberapa studi literatur kajian untuk penelitian-penelitian ke depannya. Dan tentunya pasti akan selalu mengalami perkembangan agar dapat lebih baik. Karena untuk melakukan metode penelitian ini, tentunya kita harus mempelajari betul-betul apa itu bisnis model kanvas sebelum masuk kepada bab 1, bab 2, dan bab 3 kepada pendahuluan nanti untuk seminar tugas akhir. Oleh karena itu, di sini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.